Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal integral. Ada 25 soal yang sudah saya siapkan di sebuah kertas ini ya. Ada integral tentu, ada integral tak tentu, ada integral trigonometri, integral substitusi, integral parsial, kemudian mencari luas daerah. Oke ya, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, di sini ada soal integral tak tentu. Kita awali dari soal yang paling mudah terlebih dahulu ya. Namun sebelum mengerjakan soal nomor 1, saya ingatkan kembali untuk rumus integral bentuk umumnya. Kalau ada integral dari ax pangkat n dx, rumusnya yaitu a dibagi, ini pangkatnya ini ditambah 1, n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, dimana C ini adalah konstanta gitu ya. Nah, jadi integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dx, integralnya apa berarti? Ini kan pangkatnya ditambah 1 ya, 2 tambah 1 itu 3. Jadi 3 per 3, 3 ini dari pangkatnya ini yang ditambah 1, x pangkat 3 dikurangi, ini pangkatnya kalau nggak ada kan 1 ya, 1 tambah 1 itu 2, jadi 4 per 2, x pangkat 2 ditambah 5x. Integral dari konstanta itu tinggal ditambahkan sama si variabelnya aja, jadi 5x plus c. Kita sederhanakan, 3 bagi 3 kan 1 ya, jadi nggak usah kita tulis, langsung x pangkat 3 min 4 bagi 2 itu 2, 2x kuadrat plus 5x plus c. Nomor 2, integral dari 3 akar x ditambah 1 per akar x ditambah 6 dx adalah, nah bentuk ini sebelum kita integralkan harus diubah dulu ke dalam bentuk umum yaitu ax pangkat n. Akar ini kan jadi kalau ada akar x itu sama aja dengan x pangkat setengah. Kalau ada akar x di sini 2, di sini 3 gitu ya, berarti x pangkat 2 per 3. Nah, jadi ini sebelum kita integralkan, kita ubah terlebih dahulu bentuknya menjadi integral 3 akar x itu menjadi x pangkat setengah ditambah 1 per, ini juga sama, x pangkat setengah ditambah 6 dx. Nah, karena dia harus ax pangkat n, maka x-nya ini harus pindah ke atas. Kalau pindah ke atas maka pangkatnya jadi negatif. Jadi integral dari 3x kuadrat 3x pangkat setengah ya. Kemudian ditambah x pangkat min setengah ditambah 6 dx. Nah, ini baru diintegralkan. Integral itu kan pangkatnya ditambah 1, setengah tambah 1 itu 3 per 2 ya. Jadi di sini kan dia 3 dibagi sama pangkat setelah ditambahkan tadi 3 per 2, x pangkat 3 per 2. Kemudian ditambah, ini kalau nggak ada kan 1 ya, 1 per, ini min setengah kalau ditambah 1 itu setengah, jadi dibagi setengah, x pangkat setengah ya, ditambah integral dari 6 itu 6x plus c gitu. Jadinya sama aja dengan, nah 3 dibagi 3 per 2 itu kan 3 dibagi 3 per 2 itu sama aja dengan 3 dikali 2 per 3. Ini dikali kemudian dibalik ya. Ini kan dia pembagian. Kalau diubah ke perkalian berarti dia dibalik. Ini kita coret jadinya 2. Jadi 2 x pangkat 3 per 2. Ini 1 dibagi setengah sama aja dengan 1 dikali 2 per 1. Berarti 2. 2 x pangkat setengah ditambah 6x plus c. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 per 2 itu kan sama aja dengan 1 setengah ya. Jadi bisa kita tulis menjadi 2x akar x ditambah 2 akar x ditambah 6x plus c gitu ya. Jadi x akar x berarti kan pangkat 1 sama pangkat setengah, jadi 1 setengah gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Integral dari 3x min 1 dikalikan 2x plus 4. Ini kan dia perkalian. Sebelum kita ubah ke sebelum kita integralkan berarti harus kita jabarkan terlebih dahulu ya. Jadi bentuk ini sama aja dengan integral
Ini kita kalikan, 3x kalikan 2x itu 6x kuadrat. Kemudian ini ke sini 3 kali 4 12 ya, berarti 12x. Ini ke sini 1 kali 2 2. Berarti min 2x. Ini ke sini min 4dx. Jadi integral 6x kuadrat 12x dikurangi 2x itu 10x. Min 4 dx baru diintegralkan ya. Integralnya kan pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1 itu 3, berarti 6/3 x pangkat 3 ditambah, ini kan pangkat 1 ya, 1 tambah 1 itu 2, berarti 10/2 x pangkat 2 min integral dari 4 itu 4x plus c. Jadinya 6 bagi 3 itu 2, 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 4x plus c. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Integral dari sin kuadrat x cos x adalah, nah ini bisa kita gunakan integral substitusi ya, kita gunakan pemisalan. Yang kita misalkan itu yang bentuk pangkat, kan dia sin x nih, jadi kita misalkan u sama dengan sin x. Kalau u sama dengan sin x, kita bisa mencari du itu kan turunan dari u. Kalau ini diturunkan, maka sin juga diturunkan. Turunan dari sin itu cos ya, turunan sin itu cos, berarti ini turunan sin kan cos x ya, jadi cos x dx. Jadi dengan kata lain dx sama dengan du per cos x gitu ya. Jadi kita ubah ke sini bentuknya, jadi integral sin x tadi kita misalkan u, berarti u pangkat 2 karena kan kuadrat ya, dikalikan cos x dikalikan dx. Dx nya ini bisa kita ubah menjadi du per cos x, du per cos x. Nah sama-sama ada cos, ini kita coret, jadi sama aja dengan integral u kuadrat du. Nah sekarang baru kita integralkan. Integral kan pangkatnya ditambah 1 ya. 2 tambah 1 itu 3, berarti 1/3 u pangkat 3 plus c. Setelah ini baru kita masukkan u-nya. U-nya itu kan sin x, berarti sama aja dengan 1/3 sin pangkat 3x plus c. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 5. Integral dari 2x sin x dx adalah integral dari 2x sin x dx. Nah ini adalah integral parsial. Parsial itu nanti bisa kita gunakan pemisalan atau bisa kita gunakan tabel ya, dengan tanzalin ya. Kalau misalkan menggunakan tabel, biasanya saya lebih suka menggunakan tabel sih ya, lebih mudah. Ini 2x, ini sin x. Ini kita turunkan sampai dia ketemu 0. 2x kalau diturunkan kan 2. 2 kalau diturunkan itu 0. Nah sekarang sin, turunan dari sin itu kan min cos ya, jadi min cos x. Kemudian turunan dari min cos itu min sin x. Nah ini tinggal kita kalikan. Kemudian tandanya ini plus, ini min. Dia berurutan plus min gitu ya. Jadi integral dari 2x sin x dx adalah, nah ini tinggal kita kalikan aja. Jadi 2x dikalikan min cos x. Berarti 2x dikalikan sama min cos x. Kemudian ditambah sama, ini min kali min kan plus ya. Ditambah sama 2 sin x plus c. Gitu. 2x dikalikan min cos x berarti min 2x cos x. Min 2x cos x kemudian ditambah 2 sin x plus c. Itu ya. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nah nomor 6 ini integral tentu, dia ada batasnya. Caranya yaitu tinggal kita integralkan seperti biasa, kemudian kita masukkan batasnya, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Integral dari 0 sampai 2, 3x kuadrat min 3x plus 7 dx. Nah, langsung ya kita integralkan. Integralnya ini kan pangkatnya tambah 1 kan 3 ya. Langsung aja 3 bagi 3 itu 1, berarti x pangkat 3
min 3/2x kuadrat, karena 1 kalau ditambah 1 itu 2, ditambah 7x, batasnya berarti 2 sama 0. Nah, untuk menghitungnya nanti kita masukkan aja batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya itu kan dia 2 ya, berarti x-nya ini diganti 2. 2 pangkat 3 min 3/2 kali 2 kuadrat ditambah 7 kali 2 dikurangi batas bawah. Batas bawahnya kan 0. 0 pangkat 3 kan 0. Dikurangi ini 0 juga, ini 0 juga. Gitu. Jadi tinggal kita hitung ini aja. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Dikurangi 3/2 dikali 2 kuadrat itu 4. Ditambah 7 kali 2 yaitu 14. Ini coret-coret 2. Jadi sama dengan 8 min 6 plus 14. Berapa tuh? 8 dikurangi 6 kan 2. 2 tambah 14 yaitu 16. Nomor 7, integral dari 01 fx dx sama dengan 2. Dan integral 2 sampai 1 2 fx dx sama dengan 2. Maka berapakah integral 0 sampai 2 fx dx? Jadi yang ditanyakan adalah integral 0 sampai 2 fx dx. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita mengacu ke soal ya. Soal di sini kan ada 01, ada 12. Jadi ini nanti bisa kita pecah. Integral 02 itu kan bisa kita ubah atau bisa kita pecah menjadi integral 01 fx dx gitu ya, ditambah integral 1 2 fx dx gitu ya. Ini sama-sama 1 kan, jadi langsung 0 sampai 2. Nah, integral dari 0 sampai 1 fx itu kan udah ada nilainya nih. Integral 0 sampai 1 fx dx kan 2. Kemudian ditambah integral 1 sampai 2. Ini adanya 2 sampai 1. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. Jadi kalau ada integral 2 sampai 1, 2 fx dx sama dengan 2. Ini 2 fx, 2-nya kan bisa pindah ke depan. Jadinya 2 integral 21 fx dx sama dengan 2. Jadi integral 21 fx dx sama dengan, ini pindah ruas, kali pindah ruas jadi bagi 2 bagi 2 itu 1. Nah, karena yang kita butuhkan adalah integral 1 sampai 2. Jadi kalau ada integral 2 sampai 1 fx dx nilainya sama dengan 1, kalau dia dibalik maka integral 1 sampai 2 fx dx nilainya jadi negatif. Jadi nilainya jadi negatif 1 gitu ya. Jadi integral 1 sampai 2 fx dx kan ini ya, jadinya min 1. Nah, 2 dikurangi 1 itu berapa? 1. Bisa ya difahami? Nomor 8, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 4x, sumbu X, dan garis X sama dengan 5 ya. Jadi kalau untuk mencari luas daerah, berarti langkah pertama kita harus menggambar terlebih dahulu ya. Kita cari batasannya. Nah, ini kan dia dibatasi oleh garis Y sama dengan 4x, kemudian sumbu X. Kita cari yang mudah dulu ya. Nah, dia dibatasi oleh sumbu X. Ini kan dia sumbu X. Sumbu X. Kemudian garis X sama dengan 5. X sama dengan 5, misalkan di sini 5. Nah, ini kita tarik garis. Ini namanya garis X sama dengan 5. Kalau Y sama dengan berarti ke sini. Ya. Nah, kemudian Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X. Ini kalau dicari titik potongnya, kalau X-nya 0, X-nya kita masukkan 0, berarti Y-nya ketemu 0 juga, ya kan? 4 kali 0 kan 0. Sekarang kalau X-nya 1, itu Y-nya sama dengan 4 kali 1, 4. Nah, berarti dia melalui titik potong 0,0 sama 1,4. Nah, ini 0,0 misalkan 1,4. Ini 4 misalkan di sini ya. Ini 1 misalkan di sini. Nah, dia gini. 1,4. Jadi kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan, ini lurus ya, ini saya bengkok malah lurus. Nah, dia akan berpotongan di satu titik. Nah, jadi luas daerah yang dicari itu yang mana? Yang ini, yang saya arsir ini. Nah, kita harus mencari luasnya. Jadi dia dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 5, sama garis Y sama dengan 4
X. Berarti untuk mencari luasnya itu sama aja dengan integral kita cari batasnya. Jadi batas bawahnya di sini 0, batas atasnya ini 5. Berarti 0 sampai 5, kemudian kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atas kan yang ini ya, garis ini ya. Garis ini adalah garis Y sama dengan 4X. Berarti 4X dikurangi sama yang bawah. Yang bawah ini sumbu X itu sama aja dengan Y sama dengan 0. Ya udah, berarti dia dikurangi 0 dx itu ya. Jadi sama aja dengan integral 0 sampai 5 4x dx. Udah, tinggal kita integralkan aja. 4x itu kalau diintegralkan menjadi pangkatnya 2 ya. 4 bagi 2 itu 2, berarti 2x kuadrat, batasnya 5 sama 0. Kalau kita masukkan 5 di situ berarti 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 2 kali 0 kuadrat. 5 dikuadratin kan 25 kali 2 yaitu 50 dikurangi 0 kan 50. Berarti luasnya yaitu 50 satuan luas. Lanjut ke soal nomor 9 ya. Untuk soal nomor 9, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 2X dan sumbu X untuk 0 sampai 3 gitu ya. Jadi langkah pertama kan kita harus membuat kurvanya terlebih dahulu. Nah, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X. Kita cari kurvanya ini. Kita cari titik potongnya dulu. Kalau X-nya sama dengan 0, X-nya 0 dimasukkan berarti Y-nya 0. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita faktorkan, kalau Y-nya 0, sekarang kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X. Jadi 0 sama dengan X-nya keluar ya. Min X-nya keluar itu X min 2. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Jadi ini batasnya. Jadi nanti kurvanya itu akan melalui 0,0 sama 2,0. Gitu ya. Nah, kemudian karena di sini A-nya di sini adalah negatif, jadi nanti dia kurvanya menghadap ke bawah. Jadi kita bisa mencari titik puncaknya juga boleh, atau mencari satu titik yang lainnya juga boleh. Satu titik yang lainnya itu misalkan kita cari X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, Y-nya ketemunya berapa? 1 kuadrat kan 1 ya. Berarti dia min 1 ditambah 2. Ya enggak? 1 kuadrat dia min 1 tambah 2. Ya betul. Berarti Y sama dengan 1. 2 kurangi 1 kan 1. Jadi melalui 1,1. Nah, kira-kira sketsa grafiknya itu kan dia melalui 0,0, kemudian 2,0, kemudian 1,1. Ini dia 1, kan satunya gini ya. Nah kira-kira seperti ini. 0,0, 1,1 sama 2,0. Kemudian dia dibatasi lagi oleh sumbu X. Sumbu X itu ini. Ini sumbu X untuk 0 sampai dengan 3. Ini kan batasnya 0 sampai 3. 3 itu ini. Nah, jadi ini dia batasnya. Oke, berarti daerah luas daerahnya itu yang mana? Yang dibatasi oleh kurva sumbu X untuk 0 sampai ini. Berarti ada 2 bagian luasnya. Gitu ya. Jadi nanti ini sebagai luas pertama, ini sebagai luas kedua. Nah, untuk luas pertama ya, L1 itu sama aja dengan integral. Batasnya itu kan berarti dari 0 sampai 2. Jadi 0 sampai 2, kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atas ini adalah si kurva Y ini kan. Jadi min X kuadrat plus 2X dikurangi kurva bawah itu sumbu X. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0, berarti dikurangi 0. Jadi nggak usah kita tulis dx. Nah, ini langsung aja dicari ya. Jadi kalau dia diintegralkan, min X kuadrat itu 2 tambah 1 kan 3 ya, jadi min 1/3 X pangkat 3 ditambah ini 1 tambah 1 2, berarti 2/2 1, jadi X kuadrat gini. Batasnya yaitu 2 sama 0. Nah, tinggal kita masukkan, kita hitung batas atasnya 2 masuk ke sini.
Jadi 2 pangkat 3 di min sepertiga gitu ya, dikalikan 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi sama batas bawahnya 0, kalau dimasukkan sini kan 0 gitu. Jadi min 8/3 ditambah 4. Jadi kalau dia disamakan penyebutnya ini per 3, min 8 ditambah 12 ya, jadinya 12 dikurangi 8 itu 4. Jadi 4/3. Ini untuk luas pertama. Kemudian untuk luas kedua, luas kedua saya hitung di sini ya. Luas kedua itu berarti integral dari 2 sampai, ini kan tadi batasnya 3. Jadi 2 sampai 3, kurva atasnya ini kan dia 0 ya, sumbu X itu Y sama dengan 0. 0 dikurangi kurva yang bawah itu ini. Ini kan dia kurva ini ya. Berarti dikurangi min X kuadrat plus 2X dx. Jadi integral 2 sampai 3. Ini min kita masukkan, min ketemu min jadinya plus X kuadrat min 2X dx. Udah, sekarang kita integralkan. 2 tambah 1 kan 3, jadi sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat, min X kuadrat ya, batasnya yaitu 3 sama 2 gitu ya. Kita masukkan aja, berarti 3 masuk di sini, 2 pangkat 3 berapa? Maaf, 3 dulu ya. 3 pangkat 3 itu kan 27. Jadi sepertiga dikali 27 dikurangi 3 kuadrat itu 9. Gini. Dikurangi batas bawahnya itu 2. Jadi sepertiga dikali 2 pangkat 3 itu 8, dikurangi 2 pangkat 2 itu 4. Ya, jadinya ini coret-coret, 27 bagi 3 kan 9. 9 kurangi 9 itu 0 ya. 0 dikurangi 8/3 dikurangi 4. Oke, berarti berapa tuh? Kalau masuk ke sini jadi min 8/3 ditambah 4. Kalau disamakan penyebutnya itu 3, min 8 plus 12. Jadinya 12 kurangi 8 itu 4/3. Nah, jadi untuk menghitung luas totalnya itu sama aja dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 tadi 4/3, luas kedua 4/3 juga. Kalau dijumlahkan berarti 8/3 satuan luas. Lanjut ke soal nomor 10. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X dan sumbu X. Ya, langkahnya sama, kita gambar terlebih dahulu kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 6X. Kita cari titik potongnya. Kalau Y-nya 0, itu berarti kan kita faktorkan ya. X kuadrat min 6X. Berarti 0 sama dengan X-nya keluar, X min 6. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Kemudian dia dibatasi juga oleh sumbu X. Nah, ini kan berarti dapatnya titik 0,0 sama 6,0. Kemudian kita cari titik bantuan. Titik bantuan misalkan kita cari untuk X sama dengan 1 ya. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa? 1 kuadrat itu 1 dikurangi 6 kali 1 itu 6. Berarti 1 dikurangi 6 itu min 5. Ya, jadi kalau misalkan kita gambar seperti ini, dia melalui titik 0,0, kemudian 6,0, ini 6,0 sama titik 1, min 5. Ini 1, min 5. Min 5 kan berarti kan dia bawah sini ya. Min 5. Nah, kira-kira dia seperti inilah melalui gini ya. Nah, oke, berarti yang dicari adalah dia dibatasi juga oleh sumbu X. Sumbu X kan dia ini. Jadi ini luas daerah yang dicari. Gitu ya. Berarti luasnya itu sama aja dengan integral batasnya ini 0 sampai 6. Karena di sini titiknya 6 ya. 0 sampai 6, kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atas ini kan sumbu X. Sumbu X itu sama aja dengan Y sama dengan 0. Berarti 0 dikurangi kurva yang bawah. Kurva yang bawah kan ini.
kurva yang bawah berarti x kuadrat min 6x dx gitu ya. Jadi sama aja dengan integral 0 sampai 6, ini negatifnya masuk ya, min x kuadrat plus 6x dx, baru diintegralkan. Nah ini integralnya ditambah 1, 2 tambah 1 kan 3, jadi sepertiga negatif, jangan lupa, min sepertiga x pangkat 3 ditambah, ini pangkatnya 2, 6 bagi 2 itu 3 x kuadrat, batasnya 6 sama 0. Sekarang kita masukkan aja batas atas, ini 6 berarti min sepertiga dikali 6 pangkat 3, 6 kali 6 itu kan 36 ya, 36 kali 6 itu 18, 216 ditambah 6 masuk ke sini, 3 dikali 6 kuadrat itu 36. Nah berapa angkanya nih? Berarti 216 dibagi 3, ini 72 ya, 72 berarti negatif 72 ditambah 36 kali 6 tadi 216. Enggak dong, 3 kali 36 itu 108, ini 108 ya, jadi negatif 72 ditambah 108, hasilnya yaitu 36 satuan luas. Nomor 11, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6x min x kuadrat dan Y sama dengan x kuadrat min 2x. Berarti ini kan kita mencari luas yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi kalau untuk mencari luas yang dibatasi oleh dua kurva itu rumusnya, ada rumus cepatnya ya, yaitu D akar D dibagi 6A kuadrat. Di mana D ini adalah diskriminan, rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Berarti kita cari D-nya terlebih dahulu. Mencari D-nya tinggal kita cari Y1 sama dengan Y2. Y1-nya kan dia 6X min X kuadrat sama dengan Y2-nya itu X kuadrat min 2X. Kita pindah ruas semua, kita sama dengan kan 0. Ini ke sana. Min kan jadi plus ya, jadi 2x kuadrat, ini min 8x gitu ya. Nah ini D-nya, ini kan ini nggak bisa kita perkecil ya, karena nanti akan pengaruh ke yang ini. Biarkan aja meskipun dia bisa diperkecil ya. A sama dengan 2, kemudian B sama dengan min 8, kemudian C-nya kan 0. Kita hitung D-nya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu min 8, jadi min 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu 2, C-nya itu 0. Jadi 64 dikurangi 0 sama dengan 64. Udah masuk aja, D sama dengan 64. Kita masukkan ke rumus luas. D akar D dibagi 6A kuadrat. D-nya 64 dikalikan akar 64 dibagi 6, A kuadrat, A-nya 2 berarti 2 kuadrat gitu ya. Jadi 64 dikali akar 64 itu kan 8 dibagi 6 dikali 2 kuadrat itu 4. Nah ini kita coret, 8 dibagi 4 itu kan 2 gitu ya. Kemudian ini sama ini dicoret 3. 64 bagi 3 kan nggak bisa ya. Ya udah berarti 64/3 satuan luas. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12 ini soalnya soal dasar banget ya, mudah. Jadi integral dari x akar x dx ini diubah menjadi ax pangkat n. Berarti integral x dikali ini x pangkat setengah ya, dx. Gitu. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Ini kan dia eksponen, jadi integral x pangkat ini 1, ini setengah. 1 tambah setengah itu 1 setengah. 1 setengah itu 3/2 dx. Nah, baru diintegralkan. Integral itu pangkatnya ditambah 1, berarti 1/3/2 ditambah 1 itu kan 3/2 tambah 2/2 ya, 5/2 ya. Jadi 5/2 x pangkat 5/2 plus c. Jadinya 2/5 x pangkat 5/2 plus c. 5/2 itu kan sama aja dengan
1/2 ya. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 2/5 X pangkat 2 akar X plus C gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Integral dari X dibagi akar 1 min X kuadrat. Nah, ini bisa kita gunakan integral substitusi. Integral substitusi berarti kita misalkan dulu yang di dalam akar ini dia sebagai U. U sama dengan 1 min X kuadrat. DU berarti ini kita turunkan. Turunannya apa? Min 2X dx. Berarti dx sama dengan du dibagi min 2X. Jadi integral dari X dibagi, ini kan tadi U ya, berarti akar U dikalikan dx-nya diganti sama du per min 2X. Itu ya. Jadi ini X sama X kan bisa dicoret. Jadi ini min 2 yang di bawah ini bisa pindah ke depan, berarti min 1/2. Integral dari akar U itu U pangkat 1/2 du. Paham ya dari sampai sini ya? Ini X-nya hilang, ini min 2-nya ke depan. Ini akar itu jadi pangkat 1/2. Jadi min 1/2 ini naik ke atas sebelum kita integralkan. U pangkat min 1/2 du. Nah, baru kita integralkan. Integral itu kan pangkatnya ditambah 1. Min 1/2 ditambah 1 itu 1/2. Jadi ini tetap min 1/2 dikali 1 per pangkatnya ini tadi setelah dijumlahkan. 1/2 kan ya, dibagi 1/2 U pangkat 1/2 plus C. Nah, jadi min 1/2 dikali 1 dibagi 1/2 kan 2. U pangkat 1/2 itu sama aja dengan akar U plus C. Ini dicoret-coret. Ya, jadi min akar U-nya itu adalah 1 min X kuadrat plus C. Nomor 14 sama ya, masih integral substitusi. Ini yang di dalam akar bisa kita misalkan sebagai U. U itu 2X kuadrat plus 3. DU sama dengan kita turunkan 4X dx. Berarti DU per 4X sama dengan dx gitu ya. Jadi integral dari 12X dibagi, ini kan tadi kita misalkan sebagai U, berarti akar U dikalikan dx-nya diubah menjadi du per 4X. Jadi sama dengan, ini bisa kita coret nih, X sama X kan habis. 12 bagi 4 itu 3. Berarti integral 3 per akar U itu sama aja dengan U pangkat 1/2 du. Jadi integral 3 U pangkat min 1/2 du. Nah, sekarang baru kita integralkan. Ini 3-nya boleh ke depan ya, jadi 3. Nah, ini pangkatnya kan ditambah 1. Min 1/2 tambah 1 itu 1/2. Berarti 1 per 1/2 U pangkat 1/2 plus C gitu ya. Jadi 3 dikali 1 dibagi 1/2 itu 2. U pangkat 1/2 itu sama aja dengan akar U gitu. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi 6 akar U-nya itu adalah 2X kuadrat plus 3. Jangan lupa masih ada plus C-nya karena dia integral tak tentu. Lanjut ya ke soal nomor 15. Integral dari 18X kuadrat dibagi akar 2X pangkat 3 plus 8 dx adalah sama. Ini kita misalkan sebagai U, jadi pakainya integral substitusi juga ya. U sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 8 du, turunan dari ini 6X dx. Berarti dx sama dengan du per 6X. Ya, jadinya integral dari 18X kuadrat, oh maaf ini turunannya salah nih, ini ke depan kan dia 6X pangkat 2 ya, jadi ini pangkat 2, jadi 18X kuadrat dibagi, ini akar itu pangkat 1/2 ya, jadi U pangkat 1/2 dikalikan dx nya itu du per 6X kuadrat, ini dibagi ini
18 bagi 6 kan 3 ya. Jadi sama aja dengan integral 3 per U pangkat setengah DU. Jadi integral 3 ini naik ke atas, U pangkat min setengah DU. Ya udah tinggal kita integralkan aja. Pangkatnya ditambah 1 berarti 3 dikali min setengah tambah 1 itu setengah. Berarti 1/2 U pangkat setengah plus C. Jadi 3 dikali 1 dibagi setengah itu 2. Dikalikan U pangkat setengah plus C. Jadinya 6 U pangkat setengah. U-nya yaitu 2X pangkat 3 plus 8 pangkat setengah plus C. Jadi 6 akar 2X pangkat 3 plus 8 plus C. 16 integral dari X dikalikan X plus 4 pangkat 5 dx adalah, nah kalau ini dia integral parsial. Kita gunakan rumus tabel aja biar mudah. Jadi yang satunya diturunin, satunya diintegralkan. Ini diturunkan, ini diintegralkan. Ya, jadi kan di sini X, turunan dari X itu 1, turunan dari 1 itu 0. Yang ini X plus 4 pangkat 5. Kalau kita integralkan berarti kan pangkatnya tambah 1 ya, 5 tambah 1 itu 6. Jadi 1/6 X plus 4 pangkat 6. Nah ini enggak bisa kalau dikalikan 1 ya, karena integral dari X kan ini 1/6 dikalikan, ini 6 tambah 1 7, 1/7 X plus 4 pangkat 7 gitu ya. Udah, ini kita kalikan aja, tandanya di sini plus, di sini min. Jadi integral dari X kalikan X plus 4 pangkat 5 dx adalah, ini kita kalikan X kali 1/6 X ini, berarti 1/6 kali X itu 1/6 X ya, 1/6 X dikali X plus 4 pangkat 6, kemudian ini tandanya kan min ya, berarti min 6 kali 7 kan 42 ya, jadi 1/42 X plus 4 pangkat 7 plus C. 17 jika f aksen X sama dengan 8X min 2 dan F5 sama dengan 6, maka tentukanlah Fx. F aksen itu sama aja dengan turunan pertama ya, jadi f aksen X sama dengan 8X min 2. Jadi untuk mencari fx itu sama aja dengan integral dari f aksen X dx. Jadi integral dari 8x min 2 dx. Nah udah, ini kita integralkan. Integral itu kan pangkatnya ditambah 1. 1 tambah 1 2. Jadi 8 bagi 2 itu 4. 4x kuadrat min ini 2x gitu ya, plus c. Nah jadi karena di sini masih tak tentu ya, berarti kan dia ditambah C. Kemudian di sini diketahui F5 itu 36. Kalau kita substitusi ke F5 berarti F5 kalau masuk sini sama aja dengan 4 kali 5 kuadrat min 2 kali 5 plus C. F5 nilainya 36 sama dengan 5 kuadrat 25, 25 kali 4 itu 100, dikurangi 10 ditambah C. Berarti berapa nih? 36 sama dengan 90 plus C. Berarti C sama dengan, pindah ruas, 36 dikurangi 90. Kalau 90 dikurangi 36 itu kan berarti 54 ya. 54 berarti negatif 54. Nah setelah C-nya ketemu, maka tinggal kita masukkan ke rumus fx aja. Fx-nya kan ini 4x kuadrat min 2x plus C. C-nya itu min 54. Nomor 18, diketahui f aksen X sama dengan X plus 1 dikalikan X plus 2. Jika f min 3 sama dengan min 3/2, maka tentukanlah fx. Oke, di sini diketahui adalah f aksen X sama dengan X plus 1 dikalikan X plus 2. Nah ini kalau dijabarkan menjadi X kuadrat plus 2X tambah X itu 3X plus 2 gitu ya.
Jadi kita integralkan untuk mencari si fx. Jadi fx itu sama aja dengan integral dari f aksen x dx. Ya, lanjut ya ke sini ya. Jadi integral dari f aksennya kan ini, x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Oke, kita integralkan, pangkatnya ditambah 1, jadi sepertiga ya, sepertiga x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat ditambah 2x, kemudian ditambah c, gitu. Nah, sekarang di sini diketahui f-3 sama dengan min 3/2, min 3/2. Jadi kita masukkan f-3, jadi f-3 sama dengan, masukkan ke sini nih, berarti sepertiga dikalikan min 3 pangkat 3 itu min 27 ditambah 3/2 dikalikan min 3 dikuadratin itu 9 ditambah 2 kali x nya itu min 3 ditambah c. f-3 itu nilainya min 3/2, min 3/2 sama dengan 27 bagi 3 kan 9 ya, berarti min 9 ditambah ini berapa ini, 27/2, kemudian min 6 plus c, gitu ya. Oke, berarti ini pindah ruas semua untuk mencari c, kan kita mau mencari c nih. Jadi ke sana itu min 3/2, min 27/2 gitu. Ini min 9, min 6 kan min 15, pindah ruas jadi plus 15 sama dengan c. Nah, ini min 3, min 27 itu min 30/2. Min 30/2 itu min 15. Min 15 tambah 15 itu c, berarti c sama dengan 0. Nah, setelah ketemu c-nya 0, jadi fx-nya itu apa? Jadi fx-nya ya ini kita masukkan. Jadi sepertiga x pangkat 3 ditambah 3/2. X kuadrat ditambah 2x. Plus c sama dengan 0. Plus 0 ya. Nggak usah kita tulis. Tuh, lanjut ke soal nomor 19. Diketahui df/dx itu artinya diferensial f terhadap x sama aja dengan turunan pertama. Ya, jadi df/dx sama dengan ax plus b, kemudian f0 min f min 1 sama dengan 3 dan f1 min f0 sama dengan 5, maka tentukanlah a plus b. Gitu ya. Nah, jadi untuk mencari nilai ini, jadi kita butuh fx-nya ya. Fx sendiri itu bisa diperoleh dari integral dari df/dx. Integral dari ini ya. Jadi sama aja dengan fx-nya ini integral dari ax plus b dx. Nah, ini kalau diintegralkan apa? Kalau diintegralkan berarti ini kan pangkatnya 1 ya, 1 tambah 1 2, berarti a/2 x pangkat 2 plus bx plus c, gini kan kita belum tahu c nya berapa ya. Jadi a/2 x kuadrat ditambah bx plus c, ini fx nya. Kemudian yang ditanyakan kan a plus b. Untuk nyari a plus b kita gunakan ini nih ya, f0 dikurangi f min 1 sama dengan 3. f0 dikurangi f min 1 sama dengan 3. Kita substitusi ke sini berarti ya, f0 itu kan berarti x-nya ini diganti 0. Kayak di sini ya, kita masukkan 0 di sini berarti 0 dikali a/2, itu kan dia 0, berarti 0 ditambah b kali 0 itu 0 ditambah c, gini, dikurangi f min 1, x-nya diganti min 1. Min 1 kalau dikuadratin itu 1, jadi a/2, kemudian min b plus c sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ini nanti menjadi persamaan pertama. Ini c dikurangi c kan dia habis ya. Jadi tinggal a ini habis, ini tinggal min a/2, min a/2, min kali min plus b sama dengan 3.
kalau kita kalikan semua sama 2 itu menjadi min 2 plus 2B sama dengan 6. Min A, maaf, ini min A, ini persamaan pertama. Nah, kemudian untuk mencari persamaan kedua kita gunakan F1 dikurangi F0 sama dengan 5. F1 berarti kan masuk ke sini nih, F1 nih. 1 kuadrat itu 1 kalikan A per 2 berarti A per 2 ditambah B kali 1 itu B ditambah C dikurangi F0. Ini kan berarti 0 ditambah B kali 0 itu 0 ditambah C sama dengan 5. Nah, ini C dikurangi C itu habis. Jadi tinggal A per 2 plus B sama dengan 5. Kita kalikan semua sama 2, jadinya A plus 2B sama dengan 10. Ini persamaan kedua. Nah, nanti dari persamaan 1 sama persamaan 2 tinggal kita eliminasi untuk mencari A sama B. Jadi min A plus 2B sama dengan 6. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua A plus 2B sama dengan 10. Nah, kita jumlahkan. Ini 16. Ini 4B. Ini A-nya kan habis ya. Berarti B sama dengan 4. B-nya 4 nyari A, masukkan ke salah satu persamaan. A plus 2B. Berarti 2 kali B-nya itu 4. Sama dengan 10. Berarti A sama dengan ke sana pindah ruas 10 kurangi 8 itu 2. Nah, A-nya ada, B-nya ada. Yang ditanyakan adalah A plus B. A-nya 2, B-nya 4 sama dengan 6. Nomor 20, integral dari sin 2x min 3 dx adalah, nah ini bisa kita gunakan langsung aja bisa ya sebenarnya ya. Kalau kamu mau misalkan U juga boleh. Ini kalau kita misalkan sebagai U berarti U sama dengan 2x min 3, DU sama dengan 2 dx. Jadi dengan kata lain dx sama dengan DU per 2. Nah, jadi integral dari sin U ya, U dikalikan dx nya diganti DU per 2 gitu ya. Per 2 nya pindah ke depan berarti 1/2 integral sin U DU. Nah, tinggal kita integralkan aja. Integral dari sin ya, integral dari sin itu apa? Integral dari sin itu adalah min cos. Ya kan? Berarti sama aja dengan setengah. Ini integral sin itu min cos U plus C. Berarti sama aja dengan min setengah cos U plus C. Nah, U-nya tinggal kita masukkan aja. Jadi min setengah cos U-nya itu tadi 2x min 3 plus C. Lanjut ke soal nomor 21. Integral dari x kuadrat plus 1 cos x dx adalah, nah kalau ini integral parsial. Yang x kuadrat plus 1 ini kita turunkan, ini kita integralkan. X kuadrat plus 1 kalau diturunkan ini 2x, turunan dari 2x itu 2, turunan dari 2 itu 0. Sekarang kita integralkan. Integral dari cos itu sin. Integral sin min cos. Kalau integral min cos berarti min sin x. Ini kita kalikan ke sini, ini ke sini. Tandanya ini plus, ini min, ini plus. Berarti hasil integralnya, hasil integral dari x kuadrat plus 1 cos x dx adalah, nah ini dikalikan berarti x kuadrat plus 1 sin x gitu ya. Kemudian ini min ketemu min itu jadinya plus 2x cos x. Ini plus kali min berarti min 2 sin x plus c. Udah sampai sini aja udah betul gitu ya. Lanjut ke soal nomor 22. Nah, ini sama juga 22 ya, sama juga ya. Ini kita gunakan integral parsial juga ya. Integral parsial berarti bikin tabel aja. 3x plus 1, kemudian ini cos 2x. Nah, ini kalau diturunkan 3x plus 1 turunannya itu 3. Kemudian turunan 3 itu 0.
ini diintegralkan, integral cos itu sin, karena ini ada duanya berarti setengah sin 2x. Kemudian integral sin itu min cos, ini udah setengah, kemudian dikalikan lagi sama ini ya, 2 integral dari 2x ini ya, jadi setengah min cos 2x gitu. Jadi kalau misalkan kita tulis itu sama aja dengan ini, sama aja dengan min 1/4 cos 2x, baru kita kalikan, tandanya plus sama min. Jadi nomor 22 hasilnya yaitu integral dari ini adalah, langsung aja ya, nggak usah saya tulis soalnya, ini kita kalikan 3x plus 1 dikalikan setengah sin 2x gitu. Kemudian ini kan min kali min kan jadinya plus ya, plus 3 kali 1/4 itu 3/4 cos 2x. Lebih rapi, setengahnya taruh di depannya ini, jadi setengah 3x plus 1 sin 2x ditambah 3/4 cos 2x plus c. 24, tentukanlah nilai A yang memenuhi integral dari 1 sampai A 2x min 1 dx sama dengan 6 untuk A lebih besar dari 0. Jadi nomor 24, integral dari 1 sampai A 2x min 1 dx sama dengan 6. Nah, ini kalau kita integralkan, dia kan ada batasnya ya. Jadi kalau diintegralkan itu x pangkat 2 min x, batasnya adalah A sampai 1, hasilnya itu 6. Integral itu kan batas atas dikurangi batas bawah, berarti ini kita masukkan ke sini. A kuadrat min A dikurangi, satunya masukkan 1 kuadrat min 1 sama dengan 6. Jadi A kuadrat min A, ini 1 kuadrat kan 1 kurangi 1 itu 0, jadi sama dengan 6. Jadi A kuadrat min A pindah ruas min 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan aja untuk mencari A-nya. Berarti 3 sama 2, ini min ini plus, berarti A sama dengan 3 atau A sama dengan min 2. Nah, kalau yang ditanyakan A-nya lebih besar dari 0, maka A yang memenuhi yaitu A sama dengan 3. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Soal terakhir ya. Jika integral dari 0 sampai A setengah akar pangkat 2 dari 3 dx sama dengan 10, integral 0 sampai B ini adalah 4, dan A sama B itu lebih besar dari 0, maka tentukanlah ini gitu ya. Jadi ini kita cari satu per satu ya, nilai A sama B-nya. Yang pertama itu kan integral 0 sampai A dari setengah x pangkat 2 diakarkan 3 itu sama aja dengan x pangkat 2 per 3 dx sama dengan 3 per 10 gitu. Ini kita integralkan, berarti setengah dikali, nah ini kan pangkatnya ditambah 1, 2 per 3 tambah 1 itu sama aja dengan 2 per 3 ditambah 3 per 3, berarti kan 5 per 3 ya, berarti 1 per 5 per 3 x pangkat 5 per 3 gitu. Batasnya A ini 0 sama dengan 3 per 10, jadi setengah dikalikan 1 per 5 per 3 itu kan 3 per 5 gitu. X pangkat 5 per 3 ini A ini 0 gitu ya. Oke, berarti 3 per 10 dari x pangkat 5 per 3 dengan batas atas A, batas bawah 0, nilainya 3 per 10. Sekarang kita masukkan batas atas dikurangi batas bawah, berarti 3 per 10 dikalikan A pangkat 5 per 3 dikurangi batas bawahnya itu 3 per 10 dikalikan 0 pangkat 5 per 3 sama dengan 3 per 10. Ini kan dia 0 ya, jadi tinggal ini. Jadi 3 per 10
dikali A pangkat 5/3 sama dengan 3/10. Nah ini kalau dicoret berarti kan sama aja dengan A pangkat 5/3 sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1. Nah, A-nya udah ketemu. Sekarang kita mencari yang kedua. Yang kedua saya taruh di sini ya. Integral dari 0 sampai B 2x min 3 dx sama dengan 4. Gitu ya. Jadi ini kalau diintegralkan itu x kuadrat min 3x, batasnya B 0, 4. Sekarang kita masukkan. Jadi B kuadrat min 3B dikurangi 0, kalau dimasukkan kan 0 ya, sama dengan 4. Jadi B kuadrat min 3B, ini pindah ke sini min 4 sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan, berarti 4 sama 1, ini min ini plus, berarti B sama dengan 4 atau B sama dengan min 1. Nah ketentuannya di sini adalah A sama B itu lebih besar dari 0, berarti B yang dipakai itu adalah B sama dengan 4. Yang ditanyakan, tentukanlah nilai dari A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kalau disederhanakan itu kan sama aja dengan A plus B kuadrat, ya kan? A plus B kuadrat kalau dijabarkan bentuk seperti ini. Nah, ini kita masukkan aja. A-nya itu 1, B-nya itu 4 dikuadratkan. Berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi 25 soal tentang integral. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.